Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramadhani dengan NPM 2042476. Saya dari kelas 4C, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum adalah pedoman atau rencana pembelajaran yang menunjuk dalam pengajaran. Kurikulum di Indonesia sudah beberapa kali berubah untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Adapun tujuan utama kurikulum adalah kurikulum bertujuan memberikan arah dan acuan sistematis dalam pendidikan untuk membentuk peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik agar siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai positif. Adapun kurikulum pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1947. Kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini menekankan pembentukan karakter, semangat kebangsaan, dan pendidikan moral untuk membangun jati diri bangsa yang baru. Adapun tujuan dari kurikulum 1947 yaitu bertujuan untuk membentuk watak, karakter, dan kesadaran bernegara manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, serta sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama pasca kemerdekaan ini berfokus pada pendidikan nasionalisme, cinta tanah air, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila daripada sekedar pengetahuan akademik. Setelah kurikulum pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1947, maka terbitlah kurikulum 1952, di mana kurikulum ini memperbaiki kurikulum sebelumnya dengan materi yang lebih rinci dan teratur. Setiap mata pelajaran memiliki tujuan yang lebih jelas dan mulai dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Di mana tujuan utama kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952 adalah membentuk manusia yang susila, cakap, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan keterampilan, relevansi materi dengan kehidupan nyata, dan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Kurikulum 1964 dibuat pada masa Presiden Soekarno. Kurikulum ini menekankan pengembangan seluruh potensi siswa melalui 5 aspek, yaitu aspek moral, kecerdasan, emosi, keterampilan, dan jasmani. Jadi, pendidikan tidak hanya fokus pada pelajaran, tetapi juga perkembangan kepribadian. Tujuan utama kurikulum ini adalah membentuk manusia sosialis Indonesia yang berjiwa Pancasila sejati, bertanggung jawab atau revolusi nasional, serta memiliki pengetahuan akademik dan keterampilan pancawardana. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Dan ada juga kurikulum 1968. Dibuat pada masa Presiden Soeharto, kurikulum ini bertujuan membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, disiplin, dan taat aturan. Pembelajaran masih banyak berpusat pada guru. Tujuan utama kurikulum 1968 adalah membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat secara jasmani, memiliki rasa moral dan budi pekerti luhur, serta cerdas dan terampil. Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi politik untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menggantikan sistem pancawardana dengan pembinaan jiwa Pancasila. Dan berikutnya kurikulum 1975. Kurikulum ini menggunakan sistem pembelajaran yang terencana dan tujuan yang jelas dan terukur.
Guru harus membuat rencana mengajar secara rinci agar pembelajaran lebih efektif. Tujuan utama kurikulum tersebut adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dengan menitikberatkan pada perumusan tujuan pembelajaran yang terstruktur atau berorientasi tujuan. Kurikulum ini menekankan penggunaan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk mencapai tujuan spesifik terukur dan perilaku siswa yang terukur, sejalan dengan pembangunan nasional saat itu. Kurikulum 1984 atau CBSA. Kurikulum ini menekankan cara belajar siswa aktif. Artinya, siswa harus lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari informasi sendiri. Guru berperan sebagai pendamping. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah menyempurnakan kurikulum pada tahun 1975 dengan menitikberatkan pada pendekatan cara belajar siswa atau CBSA atau Student Active Learning. Kurikulum ini bertujuan menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif melalui keterampilan proses seperti mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan hasil. Berikutnya kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan gabungan dari kurikulum sebelumnya. Materi pembelajaran cukup banyak dan jadwal belajar lebih padat. Fokusnya pada penyampaian materi secara lengkap sesuai standar nasional. Tujuan utama kurikulum 1994 adalah menyempurnakan kurikulum 1984, meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menerapkan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum ini menata ulang materi dan waktu belajar menggunakan sistem catur bulan untuk meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh. Dan selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi ini menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki siswa, yang dinilai bukan hanya hafalan, tetapi juga pemahaman dan keterampilan siswa. Tujuan utama kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi yang biasa disebut KBK adalah meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pencapaian kompetensi siswa, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, daripada sekedar penguasaan materi. KBK bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, dan mampu bersaing di era globalisasi. Kurikulum 2006 atau KTSP. Sekolah diberi kebebasan menyusun kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, tetapi tetap mengikuti standar dari pemerintah pusat. Tujuan utama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang fleksibel sesuai kondisi daerah serta kebutuhan peserta didik. KTSP bertujuan memperdayakan sekolah dan meningkatkan